Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bilang relawan pro Jokowi Projo adalah teman baik. Dua dari koalisi ini yaitu Partai Golkar dan P3 adalah pengusung Jokowi pada Pilpres 2019. Tentunya sama dengan Projo. Projo pun hadir dalam silaturahmi yang digelar Koalisi Indonesia Bersatu. Namun kalau bicara soal capres, Projo menegaskan, ojo ke susu atau jangan terburu-buru. Pasti partai juga ngurusin pileknya. Kalau kita spesialis pilpres, tenang aja. Sudah ada capres Pak yang akan... Oh, soal calon nanti ojo ke susu. Ya kan? Makanya kita hashtagnya Projo ora ke susu. Ya, karena nanti dinamika masih terus berlangsung. Sabar, karena pada waktunya nanti kita akan sampai ke chapter-chapter itu. Gitu ya. Semangat yang sama diusung Koalisi Indonesia Bersatu dan relawan pro Jokowi untuk membangun negara yang membutuhkan kerjasama dan gotong royong. Tim Liputan, Kompas TV. Pengamat politik menilai kehadiran Projo penting bagi Koalisi Indonesia Bersatu meski Projo bukan partai politik. Projo dinilai sebagai kelompok relawan terbesar pengusung Jokowi saat Pilpres. Nah, saya melihat juga kehadiran Projo itu menjadi penting bagi KIB, bukan hanya sebagai simbolik ingin mendapatkan restu dan dukungan tadi ya dari Pak Presiden, tetapi juga ini bagian daripada untuk bergaining atau meningkatkan posisi tawar bagi KIB itu sendiri. Koalisi Indonesia Bersatu mengundang Projo di acara silaturahmi nasional. Apakah ini pertanda Koalisi Indonesia Bersatu akan dukung capres pilihan Jokowi? Kita tanyakan langsung ke Ketua Umum Projo Budi Aristiadi. Selamat sore Pak Budi dengan Ibrahim Kompas TV. Selamat sore. Baik, Pak Budi, jadi bagi Projo apa hasil pertemuan semalam? Ya, kami menghadiri pertemuan KIB untuk menghormati partai KIB yang mengundang kami, begitu loh. Tapi bagi kami yang pasti Koalisi Indonesia Bersatu ini kan koalisi yang baik, sebuah manuver politik untuk menyatukan visi misi dan platform bagi dalam perhelatan kontestasi 2024. Dan menurut hemat kami upaya-upaya menyamakan platform, visi misi, apalagi menghilangkan semangat untuk menghilangkan politik identitas, residu-residu demokrasi, ini kan sehat bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Kalau kata KIB, kenapa sih harus Projo yang diundang, Pak Budi? Kalau ditanya kenapa KIB, kenapa harus Projo yang diundang, ya tanya mereka dong. Nggak disampaikan pas ngundang ke Pak Budi? Ya saya tanya kenapa Projo, ya mereka kan kami teman, kami juga sama-sama berjuang bersama di tahun 2019 yang lalu bersama Golkar dan P3 dalam bagian dari pemenangan pasangan Jokowi Maruf Amin. Sehingga komunikasi, koneksi atau hubungan di antara kita kan sudah terjalin begitu. Apalagi beberapa adalah teman lama kami, begitu loh. Itu yang ngundang langsung Pak Budi, yang ngundang Projo siapa? Pak Erlangga langsung atau siapa Pak Budi? Ya Pak Erlangga dengan Mbak Nurul Arifin, begitu loh. Oh langsung ya, ternyata langsung ngundang Projo hadir di Selatnas besok gitu ya? Ya. Pak Budi, kenapa sih sampai yakin Projo, oke saya ikut di undangan KIB? Apakah emang ngebahas juga soal nama-nama untuk nanti di Pilpres Pak Budi? Belum sampai sana. Ini kan kami dari Projo diundang hanya untuk menyaksikan nota kesepahaman dan kesepakatan Koalisi Indonesia Bersatu. Karena ini baru sampai pada kesepakatan bersama untuk melakukan koalisi. Belum sampai pembicaraan belum sampai hal-hal yang lebih detail, termasuk juga soal menyebutkan nama capres dan cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu. Kalau yang menarik kan ini KIB sudah ramai, koalisi sudah beberapa hari terbentuk, tapi Projo juga menegaskan ini kan tunggu arahan Pak Jokowi. Apakah ini indikasi juga nanti KIB akan dukung capres pilihan Pak Jokowi, Pak Budi? Kalau soal untuk penentuan capres cawapres kan ya seluruh partai itu
Golkar, PAN dan P3 kan memenuhi persyaratan untuk mencalonkan satu pasangan capres dan cawapres, karena amanat konstitusi jelas sekali bahwa pasangan capres cawapres kan diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, begitu loh. Mm. Nah, kalau dari Projo kenapa bisa yakin ikut di KIB kalau misalkan mereka sudah bisa mencalonkan? Tapi kan Projo tetap nunggu dari Pak Jokowi. Apa yang bikin Projo yakin nih ikut di acara KIB ini? Komunikasi yang intensif dan komprehensif ini kan sangat baik dong, begitu loh. Toh pembicaraannya belum mengerucut pada penyebutan nama calon presiden dan calon wakil presiden. Ini kan menyamakan platform, menyamakan visi misi, begitu loh. Kan dialog dan diskusi kan terus berlangsung, termasuk juga menjawab berbagai isu-isu kebangsaan, terutama bagaimana mensukseskan pembangunan nasional. Ingat loh Pak, 3 partai ini kan punya banyak tokoh, punya banyak orang-orang pengalaman dalam mengelola negara, sehingga juga diskusinya pasti menjadi lebih intens, menjadi lebih komprehensif, terutama menjawab dan merumuskan berbagai persoalan-persoalan. Tapi soal soliditas relawan juga Projo tidak diragukan. Apakah ada tawaran dari KIB ke Projo? Oh enggak, belum sampai. Ini kita belum sampai pada membahas persoalan-persoalan detail dan teknis. Tapi yang pasti ini kan komunikasi ini harus kita jalin terus-menerus. Dan kami dari Projo kan pada prinsipnya selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan pihak manapun selama kita punya concern yang sama terhadap proses kemajuan bangsa ini, begitu loh. Kita juga kalau diundang oleh partai lain atau kekuatan politik lain, kalau memungkinkan juga kami akan hadir gitu. Karena bagi kami prinsipnya berkomunikasi, membuka komunikasi dengan banyak pihak untuk berdialog, berdiskusi tentang bangsa ini kan sangat baik begitu. Jadi yang sepemikiran apa dari KIB untuk Projo ini untuk kedepannya Pak Budi? Bahwa mereka berkomitmen untuk menghilangkan politik identitas. Dan bagi kami kan penting, sejak awal Projo juga sangat concern untuk menghilangkan residu-residu demokrasi dan isu-isu yang kontraproduktif bagi kemajuan proses demokrasi di Indonesia. Demokrasi ini kan membangun peradaban, gitu loh. 24 tahun sudah demokratisasi berlangsung sejak reformasi. Kita harus terus menambah kualitas demokrasi dengan berbagai isu-isu, dengan berbagai tawaran-tawaran, pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang lebih sehat gitu loh. Jadi kita lebih baik berdebat soal programatik, bagaimana berdebat soal isu-isu yang lebih produktif gitu loh, dan juga solutif, terutama dalam menghadapi tantangan ke depan. Bagaimana kita lebih responsif, lebih adaptif, lebih mampu menjawab secara komprehensif dan menyeluruh tentang berbagai problematika kebangsaan kita. Begitu Mas. Kalau dari Golkar, DPR Langga kan Projo ini teman baik nih. Nah kalau dari yang lainnya, Pak Zulhas gimana Pak soal ada Projo nih diundang. Kemarin ngobrol apa aja sama Pak Zulhas, Pak Budi? Ya kan intinya kan berdialog, berkomunikasi dan berdiskusi tentang banyak hal mengenai bangsa ini, begitu loh. Kan problematika dan bangsa ini. Kita ini selalu orang yang percaya, kami ini Projo ini percaya bahwa negara besar seperti Indonesia ini nggak bisa diurus satu kelompok, gitu loh. Baik. Negara ini harus diurus bersama, kerjasama, gotong royong. Karena itulah fungsi komunikasi, dialog, diskusi dengan banyak pihak, banyak kelompok ini menjadi penting, gitu loh Mas. Baik, jadi tentu kita akan tunggu ya, karena KIB juga masih terbuka apakah nanti Projo gabung atau tidak, itu ada juga arah ke sana atau ada masih bisa kemungkinan ya Pak Budi ya? Enggak, ini gini loh, KIB ini kan partai, Koalisi Indonesia Bersatu ini kan partai, gitu loh. Projo punya relawan juga, punya massa juga, bisa juga dong ya Pak Budi ya? Kan saya selalu sampaikan kan ada pileg pilpres serentak. Ini kan perhelatannya kan pilpres dan pileg kan serentak, kan. Dan bagi kami penting sekali berkomunikasi sejak awal gitu loh. Penting berkomunikasi sejak awal, nanti bagaimana langkah yang diambil Projo ke depan, kita akan tunggu. Pak Budi, terima kasih. Budi Aristiadi, Ketua Umum Relawan Projo, telah bergabung dalam program Kompas Petang. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih.